Cuanamis di sini, apa kabarnya di sana? Kalau kabarnya MSCI ini baru saja mengeluarkan pengumuman yang terbaru, yang di mana dalam pengumuman terbaru ini hasilnya adalah menurunkan penilaian Indonesia pada aspek information flow menjadi negatif. Nah, bagaimana kita memaknai pengumuman tersebut? Langsung saja kita ngobrol dengan Kak Rifan Kurniawan yang sudah hadir bersama kita, seorang value investor sekaligus juga ini adalah penasehat investasi ya, terlisensi oleh OJK. Kak Rifan, langsung aja nih Kak Rifan, seperti apa sih sebenarnya kita memaknai, pengumuman MSCI di tanggal 19 Juni ini? Oke, thank you, Bariska. Jadi sebenarnya kalau saya melihat ya, bagaimana kita memaknai, pengumuman awal dari MSCI ini sebenarnya lebih ke arah positif ya. Meskipun memang pasar itu masih harus menentukan surat keputusan resmi itu kan baru di tanggal 24 Juni 2026 mendatang ya, untuk memastikan apakah posisi Indonesia ini masih dipertahankan atau justru diturunkan nih ke, frontier market. Nah, cuman melihat hasil penilaian yang, keluar hari ini, menurut saya itu masih relatif solid ya. Meskipun, ada catatan ya, beberapa perbaikan, tapi menurut saya masih kecil kemungkinan atau less likely ya bagi Indonesia untuk bisa mengalami penurunan, kelas ke frontier market. Nah, terlebih lagi secara agregat skor penilaian aksesibilitas pasar kita tuh kalau saya lihat tuh menunjukkan keunggulan yang, cukup signifikan dibandingkan dengan, negara pembandingnya gitu. Nah, di sisi lain, ini memang udah jadi, rahasia umum ya, bahwa tantangan utama Indonesia itu masih berkutat ke satu isu yang tadi sudah disebutkan, yaitu mengenai information flow atau free float, yang ini memang jadi catatan khusus gitu loh dari, MSCI. Nah, cuman saya melihat bahwa ini masih bisa kita perbaiki ke depannya karena kan, Bursa Efek Indonesia, kemudian juga Otoritas Jasa Keuangan nih secara aktif terus meniru gitu ya langkah, reformasi guna untuk meningkatkan transparansi, pasar modal gitu. Nah, jadi saya masih, percaya ya bahwa ya kita tidak akan diturunkan ke atau less likely, diturunkan ke frontier market, Rizka. Oke, tadi kan memang secara status kita masih emerging market, tapi kan dari poin utama pengumuman, MSCI yang terbaru ini kan adalah terkait, penilaian information flow tadi ya, yang ada penurunan menjadi negatif itu. Betul. Eee, Berarti ini masih perlu menjadi suatu kekhawatiran nggak sih buat pasar saham kita gitu atau buat para investor? Nah, jadi kalau ditanya apakah, masih perlu menjadi kekhawatiran, jelas jawabannya iya. Karena apa yang diumumkan oleh MSCI, hari ini atau tanggal 24, itu belum tentu akan sama dengan let's say misalkan, 6 bulan ke depan, ya kan. Jadi kalau misalkan nih kita hari ini mungkin bisa sedikit bernafas lega ya, bahwa, kemungkinan untuk kita turun ke frontier market itu masih, kecil ya menurut saya. Tapi kalau misalkan isu dari transparency flow ini atau free float tadi tidak diseriusi secara mendalam atau secara detail ya, maka tidak menutup kemungkinan di 6 bulan yang akan datang atau misalkan 1 tahun yang akan datang, ancaman ini akan muncul lagi, Mariska. Jadi tetap menurut saya ini ada 2 sisi nih yang kalau saya lihat dari, pengumuman hari ini. Satu sisi kita masih bisa bernafas lega karena untuk saat ini kita masih bisa, berharap bahwa kita tetap ada di emerging market, tapi ada satu catatan khusus yang kalau catatan khusus ini tidak diperhatikan dengan serius ya oleh regulator, oleh, semua stakeholders di bursa, ya tidak menutup kemungkinan ya ancaman ini akan muncul lagi di kemudian hari, seperti itu. Nah, sekarang kita juga ingin melihat respon pasar nih ya, dengan pasca pengumuman ini. Pengen tahu dulu dari sisi asingnya, bagaimana sejauh ini investor asing merespon adanya pengumuman pada MSCI terkait transparansi ini? Kalau hari ini kan mungkin datanya belum keluar ya, tapi kalau kita lihat dari beberapa hari sebelumnya, let's say misalkan kan IHSG kan rebound itu dari Selasa lalu ya, berarti kurang lebih 1 minggu belakangan ini atau 1,5 minggu belakangan ini kan udah rebound ya. Nah, cuman kalau secara data, asing itu memang masih outflow atau masih keluar. Nah, itu nominalnya kurang lebih 5 sampai 6 triliun. Nah, cuman kenapa kok IHSG bisa rebound? Ya kalau saya lihat memang yang mendorong itu adalah, domestik. Dan ini sebenarnya yang saya juga pengen share ke, pemirsa, ke teman-teman adalah bahwa saya punya data ya, dari taper tantrum 2013, kemudian, waktu China, waktu waktu, IHSG juga bearish di 2015, terus kemudian pas COVID-19 ya. Jadi saya melihat ada pola seperti ini Mbak Rizka.
Saat market, bearish ya, nah yang mendorong kenaikan, indeks atau kenaikan harga saham at least dalam 3 bulan pertama, itu biasanya justru bukan asing. Jadi asing itu kalau secara data dari 3 major event yang tadi saya sebutkan, itu biasanya memang masih outflow. Nah, yang mendorong itu siapa? Yang mendorong itu adalah domestik. Nah, sama halnya dengan yang di tahun 2026 ini. Jadi saya sih nggak heran kalau atau tidak terkejut kalau misalkan selama, beberapa bulan ke depan, ya asing mungkin masih outflow. Nah, cuman data menariknya adalah saya menemukan data bahwa, kalau kita tarik data sampai dengan 12 bulan ke depan, asing tetap punya peranan yang besar. Nah, cuman momen masuknya asing itu adalah ketika satu, ya, mereka melihat likuiditas, dari pasar modal kita itu sudah ample, sudah cukup buat mereka. Yang kedua adalah kalau misalkan ada stabilitas. Nah, jadi untuk yang di awal ini yang akan mendorong itu adalah domestik. Nah, cuman asing ini akan partisipasi itu biasanya ketika mereka sudah melihat ada kestabilan, mereka melihat sudah ada likuiditas yang cukup, dan mereka baru akan masuk di sana. Dan dengan masuknya asing ini akan mendorong ISG kita harusnya ke level yang lebih tinggi lagi, gitu, Mbak Rizka. Nah, berarti terkait, adanya tadi penilaian transparansi dari MSCI tadi itu ya, impact-nya ke IHSG kita atau ke market ini masih kuat gitu ya market kita dalam merespon adanya penilaian, transparansi dari MSCI ini? Ya, jadi kalau kita lihat sampai dengan, video ini kita tapping ya, IHSG itu ada di level 6.127,32 atau terkoreksi 0,73%. Nah, ini mungkin koreksi yang menurut saya masih cukup sehat ya. Jadi, selama IHSG juga masih bisa, bertahan di atas 6.000, jadi menurut saya masih support yang cukup kuat dan ya tidak ada yang perlu dikhawatirkan secara berlebihan gitu. Jadi kalau menurut saya ya dan ini kan kalau tadi sempat kita bahas IHSG juga rebound 1 sampai 1,5 minggu belakangan ini kan juga, cukup tinggi ya IHSG dari 5.300 ke 6.200 kan kurang lebih sekitar 20%. Jadi wajar lah kalau misalkan ada aksi-aksi, taking profit jangka pendek gitu. Jadi penurunan, IHSG per hari ini menurut saya itu masih ada di level yang cukup, cukup normal dan mungkin kita bisa expect sampai dengan, tanggal 24 nanti ya IHSG mungkin masih akan bergerak sideways terlebih dahulu gitu, Mas. Oke. Dan kalau kita fokus untuk, membahas tentang isu transparansi ini ya, menurut Kak Rifan apa sih yang faktor-faktor apa yang membuat MSCI ini masih menyoroti isu transparansi di market Indonesia ini? Ya, jadi kalau menurut saya MSCI itu menyoroti masalah transparansi karena apa ya, mungkin bahasanya kayak masih ada kecurigaan ya dalam tanda kutip terhadap free float yang dilaporkan oleh sejumlah emiten itu tidak sesuai dengan kondisi real yang ada. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena beberapa saham itu sering menggunakan akun nomine kita sebut ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengeringkan barang tersebut dan ya supaya masuk kepada indeks MSCI. Nah, setelahnya kalau misalkan masuk gitu ya, MSCI itu justru khawatir, MSCI justru akan dijadikan sebagai liquidity provider oleh saham-saham tersebut. Nah, tentunya kan ini bukan hal yang, baik atau hal yang positif ya, khususnya bagi MSCI. Nah, oleh karena itu sangat-sangat wajar menurut saya kalau MSCI ini, menuntut transparansi atas kepemilikan saham-saham di Indonesia. Jadi menurut saya satu kata kunci ya kenapa MSCI masih menyoroti masalah transparansi di pasar modal Indonesia, ya karena memang masih ada sejumlah emiten yang masih menggunakan akun-akun nomine gitu. Nah cuman, yang tadi sempat saya mention ya, ya kita melihat ada langkah yang, positif ya dari regulator dengan kemarin kan mengeluarkan saham-saham, HSC ya, High Shareholder Concentrated. Kemudian juga, kepemilikan saham yang sebelumnya hanya 5% sekarang dibuka menjadi 1% dan sebelumnya mungkin hanya sekitar berapa belas, klasifikasi pemegang saham, sekarang mungkin ada lebih dari 30 klasifikasi pemegang saham gitu. Jadi, upaya-upaya tersebut, adalah upaya yang dilakukan. Nah cuman MSCI ini mungkin masih merasa hal ini belum cukup nih dan masih perlu evaluasi lebih lanjut. Nah, kalau saya memandangnya seperti itu, Mbak Rizka. Nah, tadi memang sudah ada beberapa upaya yang dilakukan oleh regulator, tapi kan, nyatanya masih ada pengumuman ini ya, Ya, penurunan nilai ini. Kira-kira apa lagi sih yang sebenarnya masih bisa perlu dilakukan oleh regulator biar, ya, bisa mendapatkan hasil yang positif juga gitu dari MSCI? ya. Jadi kalau saya lihat nih sebenarnya ada major issue, ada minor issue nih. Nah, kalau major issue itu kan memang tadi ya mengenai, information flow atau,
apa istilahnya, free float tadi. Jadi kalau kalau pertama mungkin yang saya pengen bilang adalah, kalau saya pribadi melihat, ya upaya regulator sejauh ini udah sejalan lah dengan apa yang diminta oleh MSCI. Nah, hanya saja menurut saya itu harus ada komunikasi yang lebih intens lagi dengan MSCI terkait batas antara standar yang mereka tetapkan dengan yang sudah dilakukan oleh regulator. Supaya apa? Supaya ada meet the expectation. Jadi, apa, ibaratnya nyambung lah apa yang diminta dengan apa yang akan dipenuhi oleh regulator kita. Nah, supaya tidak ada alasan lagi nih ketika mereka, apa namanya, minta A gitu ya, kita udah solve kok dengan, solusi A gitu. Nah, so far kalau dari 8 reformasi pasar modal itu kan saat ini udah 4 ya yang sudah berjalan. Nah, 4 sisanya itu memang masih on progress. Jadi harusnya dari major isunya ini MSCI itu sudah melihat bahwa kita nih serius gitu loh. Nah, cuman itu tadi major isunya tuh Mbak Rizka. Jadi saya melihat major isunya sebenarnya udah solve lah. Nah, cuman ada beberapa hal menurut saya yang masih, masuk ke dalam, minor issue. Nah, minor issue itu apa? Ya contoh nih misalkan, ketersediaan informasi yang bisa diakses dalam bahasa Inggris. Nah, ini kan juga satu isu yang, enggak se-major, free float tadi ya, tapi, bisa jadi hal yang cukup mengganggu karena misalkan untuk investor asing pengen melihat bagaimana kinerja atau bagaimana prospek dari emiten gitu ya. Ya mereka juga butuh, mereka juga butuh informasi misalkan dalam bahasa Inggris. Nah, masih ada nih emiten-emiten kita yang mungkin, ketersediaan informasi itu hanya dalam bahasa Indonesia misalkan. Nah, itu kan juga harus di-improve nih oleh ya mungkin ini bukan ke regulator ya, tapi juga ke apa, ke pelaku pasar atau ke emiten gitu loh. Ya, apa namanya, kemudian nih misalkan, kalau regulator let's say misalkan kalau di Indonesia itu kan, ada satu lagi tuh yang sebenarnya komponen kita, negatif tuh, Mbak Rizka, yaitu yang, foreign exchange, market, liberation, level ya kan. Nah, jadi kan kalau di Bursa Efek Indonesia, let's say misalkan investor asing, menjual nih kepemilikan sahamnya. Nah, mereka ketika mereka menjual, itu kan mereka dapat dalam rupiah. Nah, ketika rupiah ini mereka harus convert lagi misalkan ke dalam US dollar. Bandingkan let's say misalkan dengan, Malaysia misalkan. Nah, ketika mereka menjual kepemilikan, saham di bursa Malaysia, ya mereka bisa langsung mengkonvertnya menjadi dolar gitu. Nah, jadi ini beberapa hal yang menurut saya nggak major-major banget, lebih ke minor, tapi bisa lebih diperbaiki lah oleh regulator kita supaya kita nih lebih bisa meyakinkan MSCI bahwa kita tetap deserve kok untuk tetap ada di emerging market, seperti itu. Iya ya, minor tapi penting juga gitu ya, bisa jadi Betul, memperkuat gitu, meyakinkan betul, penilaian dari MSCI ini. Nah, berarti betul. sejauh ini, dengan situasi yang sekarang ya, hasil dari pengumuman MSCI juga, akan seberapa jauh sih dampaknya terhadap, emiten-emiten besar atau saham-saham big caps yang ada di Indonesia? Ya, jadi memang kalau kita lihat dari rebalancing MSCI yang sudah dikeluarkan di bulan Mei 2026 lalu, dampaknya pasti besar. Karena ya ada investor-investor yang pasti berharap bahwa emiten tersebut masuk ke dalam indeks MSCI dan ternyata MSCI mengeluarkannya dari indeks itu pasti akan kena dampak yang cukup besar ya, atau bahkan signifikan. Makanya kenapa juga emiten-emiten yang keluar harga sahamnya juga turunnya cukup signifikan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir ini. Tapi kalau kita bicara emiten lain yang mungkin tidak ada kaitannya langsung dengan masuk atau keluarnya emiten tersebut ke dalam indeks MSCI, menurut saya dampaknya akan lebih terbatas. Yes, mungkin akan ada dampak harga sahamnya ikut turun, tapi itu lebih ke arah seperti psychological side. Ya, jadi karena efek psikologis ya, maka harga-harga saham yang mungkin tidak terpengaruh langsung itu ikut turun. Ya, nah cuman, penurunannya lebih terbatas gitu. Jadi, menurut saya ke depannya kalau misalkan emiten-emiten ini juga bisa membuktikan gitu bahwa bahwa mereka juga secara free float-nya sudah transparan, kinerja juga oke, likuiditasnya juga baik, aksesibilitasnya masuk, ya mereka bisa, apa ya, bisa masuk lagi lah ke dalam MSCI meskipun ya pasti membutuhkan waktu. Kurang lebih seperti itu, Kak Rizka. Oke. Dan, sekarang kan market lagi menunggu tanggal penting berikutnya ya, yaitu di Yes, tanggal 23 Juni ya kalau waktu Amerika Serikat, tapi 24 Juni lah di kita berarti ya, 24 iya. Juni dini hari. Nah, bagaimana, Kak Rifan akan memprediksi selama
rentang waktu menuju ke tanggal itu? Market kita Ya. akan gimana? Kalau saya ngelihatnya market akan bergerak sideways terlebih dahulu ya. Jadi kan setelah kita indeksnya itu turun terus ya bahkan sampai ke level 5.300 terus kemudian 1 sampai 1,5 minggu ini kan, indeks kembali ke level 6.200-an kan. Jadi, menurut saya dalam beberapa waktu ke depan ya indeks masih akan sideways terlebih dahulu karena pasti ada ya sejumlah pelaku saham atau pelaku pasar juga pasti wait and see nih, ngelihat pengumuman MSCI nanti di 23 Juni waktu Amerika atau 24 Juni waktu, Indonesia ya. Nah, tapi sambil, di situ ya kita juga mungkin sebagai investor juga perlu melihat, beberapa indikator ya. Contoh nih, misalkan bagaimana dengan moneter kita, kemarin udah, BI udah menaikkan 25 basis point lagi. Nah, itu kan tujuannya untuk, menahan laju pelemahan rupiah. Kemudian bagaimana dengan fiskal kita ya, apakah akan tetap, mampu, bertahan untuk tidak lebih dari 3% GDP. Nah, itu kan faktor-faktor yang juga perlu kita perhatikan di luar indeks MSCI gitu. Jadi, apa namanya, menurut saya, beberapa waktu ke depan akan sideways ya, tapi begitu nanti di tanggal 23 atau 24, diumumkan ya, Indonesia masih tetap di, emerging ditambah dengan tadi yang saya sebutkan, moneter kita sudah, bermain, kemudian, rupiah sudah, eee eee, dalam tren menguat ya, fiskal kita juga aman. Harusnya itu akan menjadi dorongan untuk, indeks kita itu kembali ke level bullish. Nah, Kak Arifan, jadi untuk pengumuman di tanggal 23 Juni nanti optimis akan tetap berada di emerging market atau gimana nih? Optimis, tapi harus tetap realistis nih, Mbak Rizka. Optimis karena ya saya pribadi masih cukup yakin ya bahwa Indonesia tetap akan ada di emerging market karena tadi yang seperti sudah di-mention ya bahwa, meskipun kita ada satu poin yaitu information flow yang turun dari positif menjadi negatif ya, tapi bukan artinya ketika ada satu rapor merah atau 2 rapor merah tadi ya mengenai dengan, currency dan segala macam, terus kemudian kita langsung jadi, frontier gitu loh. Ya karena kalau misalkan kita bandingkan antara, GDP kita ya, Indonesia di 1,44 triliun US dollar ya, dibandingkan dengan misalkan Vietnam gitu ya, yang di, frontier tapi yang paling atas tuh sekitar, 500 atau 600 miliar US dollar itu kan berarti sepertiganya gitu loh. Jadi ibaratnya kita nih, pemain besar, tapi kalau misalkan sampai ke frontier tuh ibaratnya kayak, belum di levelnya itu. Jadi kita itu secara fundamental itu tetap ada di, emerging. Nah, cuman karena perlu ada perbaikan-perbaikan itu, ya, kita harus tetap, meningkatkan diri gitu loh. Jadi, kecil kemungkinan, bahwa kita akan masuk ke frontier at least for now ya, tapi ya kita tetap harus realistis karena yang tadi sempat saya mention, kalau misalkan, apa yang diminta oleh MSCI ini terutama tadi terkait dengan information flow atau terkait dengan free float ini tidak diseriusi secara lebih mendalam, ya bukan tidak mungkin ya kita ke depannya 6 bulan atau 12 bulan dari sekarang, ya bisa jadi akan kembali menghadapi ancaman yang sama. Jadi tetap kita harus realistis, Mbak Rizka. Oke, tadi Kak Arifan sempat menyebutkan juga tentang indikator-indikator yang perlu diperhatikan ya selama, menanti pengumuman di 23 Juni nanti. Tapi kira-kira ada strategi lain nggak yang bisa diterapkan atau di-share gitu untuk teman-teman value investor lainnya? Ya, jadi kalau kita bicara sekarang banget nih, itu ada banyak saham-saham yang menurut saya ini udah salah harga. Ya, di mana seperti yang kita tahu, harga sahamnya itu bukan karena fundamental yang jelek, bukan karena adanya fundamental yang crack, tapi lebih karena ada sentimen berupa selling pressure ya terkait juga dengan keputusan MSCI ini gitu. Nah, jadi menurut saya strateginya pertama pastikan teman-teman tetap punya cash. Ya, karena cash ini akan menjaga kita untuk tetap waras ya di tengah volatilitas market. Nah, yang kedua adalah kita kalau misalkan memang tujuannya adalah untuk, jangka panjang, menurut saya ini bisa jadi momentum yang pas untuk kita mengakumulasi, saham-saham yang salah harga tadi, gitu. Karena, mungkin kejadian seperti ini atau peluang seperti ini, menurut saya mungkin nggak kita temui lagi dalam jangka waktu entah berapa tahun yang akan datang, gitu loh. Nah, tapi buat teman-teman yang trader mungkin lebih harus, lebih harus melihat momentum-momentumnya.
Ya, jadi kalau misalkan buat teman-teman yang trader momentumnya misalkan lihat bahwa ini dalam beberapa waktu ke depan naik, ya mungkin bisa manfaatkan momentum itu. Tapi begitu misalkan lihat, market berbalik arah, ya mungkin bisa, keluar lagi. Jadi, mungkin kalau untuk teman-teman yang trader ini lebih harus, lebih cepat ya dalam tanda kutip, tapi kalau buat teman-teman yang investor, itu bisa, jadikan poin sekarang ini sebagai basis untuk, masuknya atau untuk entry-nya. Nah, kalau kita percaya bahwa ke depannya, Indonesia tetap akan ada di emerging, kita percaya bahwa Indonesia, ekonominya akan tetap kuat, ya, dan segala macam, ya kita bisa, hold dan kemudian nanti ketika, market sudah apresiasi harga saham lebih tinggi lagi ke level target price kita, baru kita bisa lakukan taking profit, gitu. Tapi intinya sekarang kalau menurut saya, reward itu lebih besar daripada risk. Jadi, menurut saya ini masih cukup, level yang cukup aman untuk kita, entry secara bertahap, Mbak Rizka. Cash is still the king dan tetap kita pantau nih ya bagaimana market ke depannya sambil menunggu pengumuman MSCI berikutnya. Oke Kak Rifan, terima kasih banyak untuk perbincangan kali ini. Kita tunggu lagi ya hasil pengumuman MSCI berikutnya. Dan demikian cuan sekali ini. Sampai jumpa di topik lainnya. Bye-bye.